Akan tetapi berbeda dengan beban Megawati. Megawati tak hanya memiliki beban menggendong tim, tapi dirinya diwajibkan menang. Dirinya diharamkan kalah, dan jika kalah maka dihujat, sehingga Silva sangat kagum sekali ketika melihat perjuangan Megawati. Apalagi ketika bola-bola yang dilancarkan oleh Megawati, terlihat beberapa momen ekspresi Silva penuh dengan rasa benar-benar seluruh stadion menangis, terutama para pemain Spark, di mana di pertandingan kali ini nasib parah dari Yunjin tak bisa dipungkiri. Bahwa sang bintang menunjukkan penampilan yang baik, Yunjin harus dilarikan langsung oleh tim medis di saat para pemain Spark tengah berjuang di atas lapangan. Tampaknya ini adalah pertandingan pertama Spark tanpa Bukilik setelah dirinya mengalami cedera. Memang semenjak tidak adanya Bukilik di pertandingan kali ini, tampaknya Spark memiliki beberapa masalah yang membuat Kohejin harus memutar otak. Kohejin melakukan berbagai cara untuk menutup celah yang ditinggalkan oleh bintang asal Serbia itu. Sebab track record dari Bukilik sebagai outsider pada saat Dig mencapai angka tinggi, ketepatan dari Dig yang dilakukan oleh Bukilik mencapai angka 70 kali dan hanya pernah gagal sekali. Selain itu, Bukilik tergolong kuat ketika menerima receive dan melakukan attack. Receive yang dilakukan oleh Bukilik mencapai success rate 34,38% dengan akurasi 230 receive tepat sasaran dari 573 percobaan. Percobaan serangan yang dilakukan juga tidak kalah tinggi, menyentuh angka 1334 percobaan. Serangan yang berhasil dilakukan adalah 546 kali atau setara dengan 40,93% success rate. Jelas, walaupun serangannya tidak terlalu bagus, akan tetapi sisi itu cukup berpengaruh sehingga pada pertandingan kali ini banyak sekali momen-momen di mana Kohejin mencoba memperbaiki beberapa sektor, walaupun padanya masih belum menunjukkan permainan yang dianggap sempurna. Apalagi kabarnya Bukilik absen selama 4 minggu beruntun, bahkan belum ada kepastian yang sangat jelas apakah Bukilik akan kembali pada babak playoff ataupun tidak. Pertanyaannya, bagaimana sih dengan pertandingan Spark tanpa Bukilik ini? Megawati Ngasri tampaknya benar-benar menggendong tim secara keseluruhan. Dianggap tidak bisa bermain baik setelah dirinya kehilangan Bukilik. Namun siapa yang menyangka justru Megawati di pertandingan kali ini benar pontang-panting sendirian. Megatron bermain tanpa pemain asing dan hanya membimbing satu tim, di mana keseluruhan bola diberikan kepada Megatron. Tentunya bukanlah sesuatu yang mudah, akan tetapi sesuatu yang sulit sekali. Namun Megawati yang mencoba untuk memberikan yang terbaik, walaupun mungkin cukup sulit menghadapi kekuatan Gas Caltech. Memang Gas Caltech di pertandingan sebelumnya tidak sempurna, namun bermain di laga kandang ini jauh lebih menyulitkan dikarenakan tim ini benar-benar mampu memainkan segala sektor yang cukup lebih baik dan bahkan bisa dikatakan cukup seimbang. Kita paparkan bagaimana cara Megawati menggendong Spark di atas lapangan secara keseluruhan. Yang pertama, Megawati menggendong Spark dalam serangan. Memang Kohejin di pertandingan kali ini mencoba memasukkan beberapa bintang untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Bukilik, namun sepertinya situasi itu cukup berhasil, di mana bintang-bintang yang dimasukkan sukses mencetak angka dan memporsir beban Mega. Akan tetapi tetap saja pemain yang paling dipercaya oleh Setter untuk mencetak angka adalah Megatron. Di mana dalam catatan yang terlihat sekitar 80% tersendiri, hampir serangan diberikan kepada Megawati. Dengan kata lain, walaupun ada yang cukup membantu, tapi Mega tetap menggendong serangan inti permainan dari tim ini. Sedangkan yang kedua adalah memporsir kondisi tim inti. Inilah yang dihilangkan dari posisi Bukilik. Megawati tak hanya sibuk dalam menyerang, akan tetapi dirinya juga sangat sibuk sekali dalam bertahan. Tak adanya Bukilik membuat Spark sangat lemah dalam membalikkan bola. Kemudian tak adanya Bukilik, menu blocker dari Spark harus mengandalkan Megawati untuk membantu tim. Sejak dari beberapa laga terakhir saja, Megawati sudah menjelma menjadi libero, dan lebih parahnya
posisi opposite ataupun opposite full secara keseluruhan harus diisi oleh Megatron. Dengan kata lain, posisi kondisi seperti ini tentunya tidak mudah sama sekali untuk diatasi, dikarenakan Dabin atau siapapun mereka belum matang. Memang beberapa pemain cukup baik, namun tetap saja situasi itu tidak bisa menggantikan Bukilik karena Bukilik memiliki porsi yang dianggap sempurna. Melihat bagaimana Megawati berjuang seperti itu, tampaknya Silva selaku tim lawan sangat kagum sekali dengan perjuangan Megawati. Bahkan para penggemar Gaskaltek sempat lihat bertepuk tangan. Mereka benar-benar mengagumi perjuangan Megatron secara keseluruhan di atas lapangan. Sebab bagaimanapun para penggemar Gaskaltek tahu bahwa Megawati menanggung beban tersendiri. Silva menunjukkan rasa kagumnya. Lihat ekspresinya, memang bukanlah sebuah ucapan yang khusus, tapi ekspresi dan tatapan yang ditunjukkan oleh Silva seperti memberikan indikasi bahwa timnya menaruh respect yang sangat besar sekali kepada Megawati. Namun memang di pertandingan kali ini tampaknya Respak mereka harus kembali menelan momen yang sangat buruk sekali. Bagaimana tidak, setelah kehilangan Bukilik, Respak harus kehilangan pilar utama mereka yakni Yunjin. Kehilangan Yunjin ini tentunya sangat berpengaruh sekali pada mentalitas tim sekaligus kepercayaan tim yang seharusnya bisa meraih hasil positif. Akan tetapi padanya setelah Yunjin keluar, mereka terlihat kehilangan kepercayaan diri. Teriakan dan tangisan dari Yunjin tampaknya tak bisa ditutupi. Yunjin benar-benar menunjukkan air matanya dengan deras sambil keluar dirinya terlihat menutupi mukanya dengan penuh tidak percaya diri sekali. Megawati yang melihat Yunjin terjatuh hampir meneteskan air mata. Bahkan bisa dilihat secara keseluruhannya, Megatron ia benar-benar seperti melamun sekali. Megatron tak bisa berkata-kata saat Yunjin kakinya terjatuh hampir sama dengan Bukilik tersebut. 이번 시즌 가장 잘하고 있는 박은희 선수마저도 왼쪽 발목을 쥐고 지금 넘어져 있는 순서 지금 왼쪽 발목을 쥐고 일어서지를 못하고 충격을 많이 느끼고 있는 박은진 선수인데요. 꽤나 고통스러워하고 있습니다. 이게 웬일인가요? 네, 블로킹 뜨고 그렇네요. 크게 휘었네요. 자, 왼쪽으로 이동을 하면서 겹치는 순간이었고요. 왼쪽 발목 부상 때문에 Seluruh penonton hanya bisa meringis, komentator tak bisa berbicara, Ko Hejin hanya bisa melamun karena setelah kehilangan Bukilik harus dibayar mahal dengan tidak adanya Yunjin. Padahal sisi defense dari Respak untuk saat ini benar-benar kehilangan kekuatan tim. Suasana tangisan dan jeritan dari Yunjin membuat para penggemar dan penonton hampir menangis di atas lapangan. I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their... Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I could feel it's tense. Don't know the consequence, the volatility.